Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Almirandi dengan nomor NPM 2478234. Pada video kali ini saya akan menjelaskan analisis regresi linear berganda untuk datasetnya Earthquake Alert Balance Dataset. Nah, saya ini akan menjelaskan mulai dari pemulihan variabel sampai interpretasi hasil. Oke, yang pertama yaitu kita akan menjelaskan penjelasan library-nya ya. Ya, yang pertama-tama jelas kita akan mulai untuk library-nya yaitu Pandas. Nah, Pandas ini itu untuk membaca dataset dan mengolah tabel. Selanjutnya yaitu NumPy. Untuk NumPy untuk perhitungan numerik. Terus ada Seaborn sama Matplotlib itu dua-duanya itu untuk membuat grafis sama visualisasi. Selanjutnya yaitu di sini ada start model API itu untuk menghitung MSE, RMSE dan MAE. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke membaca datasetnya ya. Nah, saya membuka file ini tuh ada ukurannya ada 1300 baris dan 6 kolom. Oke, selanjutnya. Nah, untuk 5 baris pertama, semua kolom terbaca normal ya. Nah, selanjutnya saya akan di sini menggunakan print df is null untuk mengecek missing value. Dan di sini dapat terlihat tidak terdapat missing value sama sekali ya, yang artinya datanya sudah lengkap. Dan selanjutnya di sini ada tipe datanya yang di sini ada magnitudo, depth, CDI, MMI sama SIG bertipe float. Dan selanjutnya satu yaitu alert bertipe objek. Nah, di sini ada visualisasi awalnya ya, yaitu ada box plot magnitudo sama box plot depth. Nah, saya menampilkan yang magnitudo itu di sini dapat terlihat ya box plot ini menunjukkan penyebaran nilai magnitudo. Nah, ada sedikit outlier di bagian atas. Nah, kemudian di sini ada box plot depth. Nah, box plot depth ini memiliki penyebaran yang sangat luas dari kedalaman dangkal sampai lebih dari 600 kilometer. Nah, di sini banyak outlier karena gempa gempa bisa terjadi di berbagai kedalaman. Selanjutnya yaitu identifikasi variabel dan EDA. Nah, untuk di sini untuk variabel dependent atau Y, di sini saya memilih magnitudo ini karena magnitudo itu nilai yang ingin diprediksi. Dan selanjutnya untuk variabel independen yang saya pilih yaitu ada depth, CDI, MMI, sama SIG. Nah, karena itu yang mempengaruhinya ya. Nah, jadi tujuan regression itu untuk memprediksi nilai magnitudo berdasarkan parameter yang X ini tadi ya. Oke, selanjutnya di sini ada IDE-nya atau visualisasinya. Yang pertama saya membuat scatter plot depth versus magnitudo. Nah, titik penyebaran ini cukup acak ya, yang artinya depth tidak punya korelasi kuat terhadap magnitudo. Nah, selanjutnya saya membuat eh, scatter plot lagi yaitu CDI versus magnitudo. Nah, pola ini sedikit naik pada CDI tinggi, tetapi tidak terlalu kuat. Jadi tidak terlalu kuat ya. Ya, selanjutnya saya membuat heatmap korelasi yang di sini dapat terlihat dep itu berkorelasi negatif eh, dengan MMI. Nah, selanjutnya CDI. CDI itu punya korelasi cukup tinggi dengan MMI. Selanjutnya ada magnitudo punya korelasi lemah terhadap semua variabel. Nah, jadi korelasi lemah itu menjelaskan kenapa R square-nya itu kecil. Oke, selanjutnya yaitu eh, kita masuk ke model regresi
linear berganda. Nah, di sini saya menambahkan konstanta lalu menjalankan OLS terhadap X dan Y. Jadi hasil utama modelnya di sini ada R squared yang sekitarnya itu nilainya 0,161. Terus ada adjust AJD atau adjusted R squared ada 0,159. Selanjutnya ada F statistik ada 62,26 dan selanjutnya di sini ada mana satunya? Nah, di sini ada Durbin Waston sekitar 1,99 atau sudah mendekati 2 ya. Nah, selanjutnya itu ada koefisien modelnya. Di sini ada pertama depth. Depth itu punya koefisien positif kecil, terus CDI punya koefisien positif juga, terus MMI koefisien positif, terus SIG punya koefisien yang positif kecil. Nah, semua variabel p-value kecil berarti signifikan. Nah, interpretasinya itu semua variabel independen memang berpengaruh terhadap magnitudo. Tetapi pengaruhnya itu tidak kuat. Ini terlihat dari nilai R squared yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, di sini yang pertama ada normalisasi residual ya. Ini tabel visualisasinya, histogram residual ini membentuk kurva yang mendekati normal. Selanjutnya yaitu Kiki plot residual, itu menunjukkan sebagian titik itu mengikuti garis diagonal meskipun ada penyimpangan di ekor. Oke, selanjutnya yaitu ada hmm, homoskedastisitas. Nah, scatter antara antara apa nih filtered value dan residual itu menunjukkan penyebaran acak, tidak ada pola kipas besar ya. Ini menunjukkan varian residual cukup stabil. Terus di sini ada ininya itu ada multikolinearitas, multikolinearitas. Oke, udah multikolinearitas. Nah, di sini nilai VIF itu semuanya variasi di bawah 5. Nah, ini berarti tidak ada multikolinearitas yang serius. Selanjutnya itu autokorelasi. Nah, di sini autokorelasi atau Durbin Westernnya sekitar 1,99 yang nilai ini tuh mendekati 2 ya, artinya tidak ada autokorelasi. Oke, selanjutnya yaitu evaluasi model. Evaluasi model itu eh, saya menghitung MSE, RSM, RMSE, dan MAE. Nah, yang pertama yaitu di sini ada R square, R squared. Nah, R squared itu nilainya 0,161. Yang artinya model ini hanya menjelaskan 16% perubahan magnitudo. Yang artinya fitur depth, CDI, MMI, dan SAG itu tidak cukup kuat untuk memprediksi magnitudo secara akurat. Contohnya di sini aja ada adjustment R squared. Nah, di sini hampir sama dengan R2. Ini menunjukkan bahwa penambahan 4 variabel belum memberikan dampak besar pada kekuatan model. Selanjutnya di sini ada statistik signifikan ya, sebesar 62. Penunjukan model secara keseluruhan itu signifikan. Berarti set variabel depth, CDI, FMI, dan SAG itu secara bersama-sama memang berpengaruh ke magnitudo. Selanjutnya ada prop B, prop fantastik, atau ya prop F ya. Eh, ini tuh nilainya sangat kecil, menunjukkan bahwa model signifikan secara keseluruhan. Jadi
hubungan antara fitur dan magnitudo itu real, bukan kebetulan. Selanjutnya yaitu di sini ada MSE sebesar 0,15, artinya rata-rata kuadrat error prediksi magnitudo sekitar 0,15 satuan magnitudo. Selanjutnya ada RMSE sebesar 0,38, artinya prediksi magnitudo itu rata-rata meleset sekitar 3/10. Untuk data gempa ini tergolong error sedang. Selanjutnya di sini ada MAE. Nah, MAE itu menunjukkan rata-rata selisih prediksi sekitar 0,30. Nah, ini menguatkan bahwa model masih belum sangat presisi. Nah, di sini selanjutnya ada prediksi 5 data terakhir ya. Nah, saya mengambil 5 data terakhir yang melakukan prediksi dan melakukan prediksi magnitudo. Nah, dari di sini dapat terlihat ya hasil prediksi nilai magnitudo itu sekitar 6,9 sampai 7,1, dan nilai ini tuh sangat mendekati nilai asli. Nilai ini tuh mendekati nilai aslinya, tetapi variasinya tuh sangat kecil. Selanjutnya yaitu ada visualisasi aktual versus prediksi. Nah, graf di sini dapat terlihat ya grafis scatter plot atau ini memperlihatkan titik prediksi terkumpul di sekitar garis datar. Sementara garis ideal X sama dengan Y adalah garis merah putus-putus. Nah, banyak titik jauh dari garis merah yang artinya itu prediksi magnitudo oleh model ini tidak terlalu akurat. Penyebabnya adalah korelasi lemah antara magnitudo dan variabel yang ada. Oke, jadi kesimpulan dari saya, variabel depth, CDI, MMI, dan SIG itu berpengaruh signifikan terhadap magnitudo ya, tetapi pengaruhnya itu tidak kuat atau lemah. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.